wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa in asdaqul hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan nikmatul iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadirat Allah penuh dengan ridho dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah dalam memperjuangkan syariahnya, dalam menegakkan sunnah-sunnahnya sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih, peringatan kepada kita hamba-hambanya yang beriman. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih, memberikan peringatan pada hamba-hambanya yang beriman. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim. Yaitu orang yang menghardik anak yatim. Wala yahaddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya.
alladzina hum yura'un, yang berbuat riya, wa yamna'unal ma'un, dan tidak enggan, artinya dan enggan memberikan bantuan. Enggan dia memberikan bantuan. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan yang cukup tegas terhadap hamba-hamba Allah yang lalai, yang istilah bahkan Allah memberikan peringatan fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat. Celakalah orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Kalangan mufassir, ahli tafsir menafsirkan yaitu orang-orang yang tidak memperhatikan terhadap pelaksanaan dan waktu salat. Artinya meremehkan terhadap pelaksanaan dan waktu salatnya. Ini termasuk orang-orang yang celaka salatnya. Rasulullah SAW mengingatkan pada umatnya, qala Rasulullah SAW, awwalu ma yuhassabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Fa in saluhat saluha sa'iru amalihi, wa in fasadat fasadat sa'iru amalihi. Jadi pertama kali amal yang dihisab di yaumil qiyamah adalah salat. Kalau salatnya baik, maka amalan-amalan yang lainnya akan menjadi baik. Jika salatnya jelek, maka amalan-amalan yang lainnya akan menjadi jelek. Rasulullah SAW benar-benar memberikan satu peringatan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih kepada kita hamba-hamba yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hafidhu 'alas shalawat was shalatil wusta. Pelihara salat-salat kalian. Was shalatil wusta, dan salat wusta. Salat wusta, kalangan mufassir menafsirkan yaitu salat asar. Rasulullah SAW menegaskan, qala Rasulullah SAW, man taraka salatal asar faqad habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, terputuslah amalnya. Bahkan dalam hadis yang lain, barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka sama saja dia menghancurkan harta dan keluarganya. Sampai seperti itu Rasulullah SAW menegaskan. Oleh karena itu kita diingatkan kembali oleh Allah, orang yang fawailul lil musallin, yaitu orang yang celaka dalam salatnya. Celaka dalam salatnya. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Artinya dia tidak memperhatikan, meremehkan, terutama sekali waktu salatnya. Ada seorang sahabat, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayul amal ahabbu ilallah?" Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah SAW memberikan jawaban, qala as-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktunya. Oleh karena itu Allah mengingatkan orang fawailul lil musallin, orang yang celaka dalam salatnya, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai terhadap salatnya. Artinya apa? Dia meremehkan waktu salat. Ketika Allah memberi panggilan hayya 'alas shalah, ketika ada panggilan muadzin hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia tunda-tunda. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah, mana mungkin seorang hamba Allah akan diberikan perhatian dari sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dia meremehkan panggilan Allah. Otomatis ketika dia menunda-nunda salatnya,
bahkan mengakhir-akhirkan sholatnya, otomatis Allah tidak akan memberikan perhatian kepada dia. Tapi manakala kita memperhatikan panggilan Allah untuk sholat, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan perhatian kepada dia. Ketika hamba Allah mementingkan panggilan Allah, insya Allah Allah juga akan memberikan perhatian yang maksimal kepada hambanya. Sebagaimana kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diingatkan, man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ahu. Barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, Allah juga senang berjumpa dengan dia. Dan barang siapa yang tidak senang berjumpa dengan Allah, Allah juga tidak senang berjumpa dengan dia. Oleh karena itu, kita didorong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak taqarrub ilallah, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik lewat ibadah fardu maupun ibadah sunnah. Oleh karena itu Rasulullah memberikan kuncinya. Kalau kita ingin menaikkan derajat kita dari al-muhib lillah menjadi al-mahbub minallah, dari hamba yang cinta kepada Allah menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kuncinya, yaitu ihya'us sunnah. Hidup-hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, bahkan juga dalam kitab Sahih Bukhari, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhiri hidup beliau, waktu itu Yaumil Isnin, hari Senin 12 Rabiul Awal, Rasulullah menghadapi satu peristiwa besar, yaitu sakratul maut. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merebahkan kepala beliau di atas dada istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat. Yang pertama, ummati, ummati, ummati. Di penghujung waktu duha, Yaumil Isnin 12 Rabiul Awal, Rasulullah memberikan wasiat terakhir. As-salah, 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 wattaqullah wa ma malakat aimanukum. Maknanya jangan meninggalkan sholat. Jangan meninggalkan sholat. Jangan meninggalkan sholat. Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah. Wa ma malakat aimanukum. Dan berbuat baiklah kepada hamba sahayamu. Ini wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menghadapi sakratul maut. Artinya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, salat itu sangat terkait dengan ibadah ghairu mahdhah, atau yang sering kita kenal dengan ibadah sosial. Itu sangat terkait sekali. Sebagaimana tadi kita membahas surah Al-Ma'un, itu kesimpulannya salat ini sangat terkait. Salat itu adalah ibadah mahdhah dan sangat terkait dengan ibadah ghairu mahdhah yang sering disebut dengan ibadah sosial. Datang seorang ibu, ya Rasulullah, si fulan salatnya baik, puasanya baik, qiyamul lailnya, salat tahajudnya Masya Allah, luar biasa. Tapi sayang ya Rasulullah, dia tidak peduli terhadap umat. Bagaimana wahai Rasulullah? Rasulullah memberikan jawaban, tempatnya di neraka. Padahal salatnya baik, puasanya baik, salat tahajudnya Masya Allah luar biasa. Tapi karena dia tidak peduli, tidak ada empati terhadap umat, terhadap kaum du'afa, kaum mustad'afin, anak-anak yatim,
Dia, kata Rasulullah, tempatnya di neraka. Sampai Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha bi amril mu'minin falaysa minni. Hadis sahih rawahu Ahmad. Barang siapa yang bangun pagi hari, dia tidak peduli terhadap umat, falaysa minni, kata Rasulullah, dia bukan golonganku, kata Rasulullah. Jadi kalau dia bangun pagi hari, dia cuek, masa bodoh terhadap masalah ummah, problematika umat, problem-problem umat, falaysa minni, mereka bukan golonganku, kata Rasulullah. Kalau kita lihat sirah nabawiyah, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau di tengah-tengah fuqara masakin, orang-orang miskin, anak-anak yatim. Bahkan Rasulullah mengabarkan, manakala kita memberikan empati, memberikan kebahagiaan pada anak-anak yatim, Masya Allah, nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala seperti dua jari ini, kata Rasulullah. Dia dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pada umatnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama yansurullah fi hadil ummah bid-dha'ifiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan pertolongan di tengah-tengah umat ini lewat orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah, kaum du'afa, kaum mustad'afin, anak-anak yatim, orang-orang yang tersisih dari kehidupan ini, orang-orang yang terlunta-lunta dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena kata Rasulullah, di sana ada power, ada al-quwah, ada kekuatan. Apa? Bidda'watihim. Doa-doa mereka tidak ada hijab. Doa-doa mereka tidak ada dinding. Makbul. Mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalatihim. Salat-salat mereka. Wa ikhlasihim. Keikhlasan mereka. Bahkan ada seorang sahabat, ya Rasulullah, si fulan salatnya bagus, puasanya bagus, salat tahajudnya bagus. Tapi sayang, wahai Rasulullah, tetangganya sakit karena ucapannya. Bagaimana, wahai Rasulullah? Tempatnya di neraka. Tempatnya di neraka. Jadi, salat sangat terkait dengan ibadah ghairu mahdah, atau yang sering kita dengan ibadah sosial. Bahkan Rasulullah SAW memberikan spirit, memberikan semangat, memberikan motivasi kepada umatnya agar ada empati terhadap kaum du'afa, kaum mustad'afin, fuqara masakin. Kenapa? Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kamu akan memperoleh kemenangan, kata Rasulullah. Kamu akan memperoleh kesuksesan, kata Rasulullah. Kamu akan mendapatkan kejayaan, kata Rasulullah, berkat jasa kaum du'afa di antara kalian. Orang-orang lemah di antara kalian. Anak-anak yatim, fuqara masakin. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan, qala Rasulullah SAW, laisa minna man lam yarham saghirana. Bukan dari golonganku orang yang tidak punya belas kasih, simpatik terhadap orang-orang yang lemah di antara mereka. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh rahimakumullah. Dari sinilah Rasulullah SAW memacu umatnya terlebih pada Sahrul Mubarak, yaitu Sahrul Ramadan. Rasulullah SAW, Masya Allah, sedekah beliau lebih banyak dan lebih maksimal di bulan Ramadan. Qala Rasulullah SAW, afdalus sedekah fi siyami Ramadan. Sedekah yang paling afdal itu di bulan Ramadan. Rasulullah banyak sedekahnya, lebih maksimal, lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Itu pada bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh rahimakumullah. Dengan sedekah akan menghapus dosa-dosa kita. Dengan sedekah Allah akan angkat derajat kita. Dengan sedekah Allah akan angkat musibah, bala
Dengan sedekah Allah akan muliakan kita. Dengan sedekah Allah akan sembuhkan penyakit-penyakit baik fisik maupun non fisik. Dengan sedekah insya Allah Allah angkat derajat hambanya. Bahkan banyak sekali fadilah yang kita dapatkan ketika kita terlebih pada bulan Ramadan yang mubarak ini. Kita disuruh untuk empati terhadap kaum du'afa, fuqara, masakin. Karena di sanalah insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan kita fid dunya wal akhirah. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Terlebih ketika dalam lapangan-lapangan sosial, ibadah-ibadah ghairu mahdah. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita sampai akhir kehidupan kita, akhir yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.